Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita lanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih, dalam kitab Bulughul Maram. Kita masih bicara tentang nafkah atau bab tentang memberikan nafkah kepada keluarga. Wa an Hakim ibni Muawiyah al-Kushairi an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alaihi qala antut aimaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih. Al hadis wa taqaddama min isyratin nisa, ya. Hadis ini sudah diulang ya pada bab tentang akhlak pergaulan suami istri yang sudah pernah kita bahas, tapi kemudian diulang di sini karena memang ada hubungannya dengan kewajiban seorang suami selaku kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Dari Hakim bin Muawiyah al-Kushairi, dari ayahnya yakni Muawiyah al-Kushairi, ia berkata, qultu, aku bilang, dalam arti aku bertanya, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina, apa sih hak istri salah seorang di antara kita, alaihi, atasnya, atas kita, maksudnya sederhananya apa sih hak istri atas suaminya. Qala, Nabi mengatakan, antut'imaha, engkau harus memberi makan padanya, idza ta'imta, apabila engkau makan, wa taksuha, dan engkau memberikan pakaian padanya, idza tasaita, apabila engkau berpakaian, wala tadribil wajha, dan janganlah engkau pukul bagian wajah, wala tuqabbih, dan janganlah engkau memburukkan. Al-qabhu artinya buruk, termasuk diantaranya adalah apa, memaki dengan kata-kata yang amat menyakitkan hati. Misalnya disamakan kon koyok jemblem, misalnya begitu, padahal ya tidak. Ya gak apa-apa, jerone legi ya gitu. Itu misalnya saja kok. Artinya dalam pergaulan suami istri itu ya tentu saja namanya orang setiap hari ketemu, terus kemudian ada hal-hal yang menjadi pemicu untuk bicara kasar, ada hal-hal yang menjadi pemicu untuk bicara tidak baik. Tetapi tetap saja dalam Islam itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan atau pembenar untuk bicara tidak baik kepada istri. Ya sama tentu saja, ya suami ya istri.
Ini adalah hadis panjang ya, yang kita singkat tadi adalah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Cerita panjangnya begini: ba'athani Allahu tabaraka wa ta'ala fil Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus aku ke tengah-tengah umat manusia membawa Islam. Wamal Islam, tahukah kamu apa Islam itu? Nabi menjelaskan, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesaksian bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya serta rasulnya. Ya, saya selat titik di situ. Sekiranya Al-Quran serta As-Sunnah tidak tegas terkait sisi kemanusiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin hari ini beliau sudah disembah orang, sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Yesus atau Nabi Isa. Cuma dalam Quran itu sisi kemanusiaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tegas, sehingga tidak ada peluang, tidak ada celah bagi umatnya untuk menuhankannya, tidak ada. Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ya. Jelas Muhammad bukan salah seorang ayah dari kalian, ya, bukan seorang ayah dari salah seorang di antara kalian, tetapi ia adalah Rasulullah, jelas. Wa khatamun nabiyyin, dan pamungkasnya para nabi, jelas ya. Jadi tidak ada kemudian pernyataan yang Muhammad adalah anak Tuhan atau yang lainnya, sebagaimana orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa. Ya. Udah. Kalau sinyalnya melemah ya wa tuqimus shalah, dan engkau tegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan engkau tunaikan zakat. Akhawani, dua orang bersaudara, tasironi, nasironi, yang saling menolong keduanya. La yaqbalullahu jalla wa azza min ahadin, Allah tidak terima dari seseorang taubatan, pertaubatannya, asyraka, di mana ia syirik, ba'da islamihi, setelah Islamnya. Itu keterangan Nabi di hadapan para sahabatnya ya. Ya tentu itu sudah sering kita jelaskan. Kemudian Muawiyah bin Haidah al-Qushairi tanya, qultu, aku bilang, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaihi, apa hak istri kita atas suaminya? Qala, Nabi mengatakan, tut'imuha idza akalta, kamu memberi makan dia apabila kamu makan,
wa taksuha idza tasaita, kamu memberikan pakaian apabila kamu berpakaian, wala tadribil wajha, dan janganlah engkau pukul wajah, wala tuqabbih, jangan memburukkan atau menjelek-jelekkan, wala tahjur illa fil baiti, dan jangan menghindari, atau dalam bahasa kita sekarang itu mbasek, pirsa mbasek. Jangan sampai menghindari istri ya, kecuali ya di rumah saja, jangan ditinggal minggat, gak mulai-mulai seperti Bang Toyib gitu kan. Problem apa? Sinyal lagi ya. Nah, syarah hadis yang dihukumi hasan oleh ulama hadisin itu, yahki as-sahabiyul jalil, seorang sahabat yang mulia menceritakan, Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, namanya adalah Muawiyah bin Haidah, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, kan memang lain lagi, sama-sama Muawiyah. Annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia mendatangi Nabi, wa qad halafa bi adadi asabi yadaihi, dan sungguh ia telah bersumpah kepada Nabi dengan bilangan jari jemari yang ada di kedua tangannya, hatta yukhbirahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima ba'athahullahu bihi, sampai Nabi menjelaskan apa sih tujuan ia atau tujuan beliau diutus ke tengah-tengah umat manusia. Seperti yang tadi kita jelaskan, bahwasanya Nabi mengatakan, ba'atsanillahu tabaraka wa ta'ala bil Islam, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengutusku membawa Islam, ai bil istislami lillahi wal khudu' lidinihi, maknanya menyerah pasrah kepada Allah, tunduk pada aturan agamanya, wal inqiyadi li amrihi subhanahu wa ta'ala, serta tegak lurus dengan perintah Allah. Tsumma sa'ala Muawiyah an ma'nal Islam, kemudian Muawiyah bertanya kepada Nabi, kalau jenengan bilang saya ini diutus membawa Islam, wa mal Islam, Islam itu apa? Nabi menjawab, al Islamu huwa syahadatu alla ilaha illallah, Islam itu adalah kesaksian bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah ya. Ya, sinyal muskilatul qanat, problem sinyal.
Tsumma sa'ala Muawiyah an maknal Islam, dan seterusnya ai bi antu'mina, sekiranya kamu beriman, wa ta'lama, dan kamu mengetahui, annahu la ma'buda bihaqqin illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Sehingga yajibu ta'atuhu wa ittiba'u amrihi, wajib taat kepadanya, mengikuti perintahnya, wa tuqimus shalah. Ya, ini yang ingin saya jelaskan sedikit ya. Hadirin, redaksi atau diksi itu pilihan kata dalam Quran terkait perintah sholat, semuanya menggunakan tuqimu, artinya aqoma yuqimu, yang fi'il amr atau kata kerja perintahnya akim, sehingga menggunakan itu. Ya, misalnya nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Atau misalnya ya ayat yang lainnya, katakanlah doa Nabi Ibrahim yang diabadikan Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah, pakai aqama yuqim, bukan if'alis shalah, kerjakan sholat, bukan, tapi tegakkan sholat. Nah, rahasia atau hikmah di balik itu menurut penjelasan para ulama, di dalam aqimis sholat itu ada 3 muhafadzah, ada 3 hal yang wajib dijaga. Muhafadzatun li awqatiha, muhafadzatun bi khusyu'iha, muhafadzatun li adabiha, menjaga waktunya, menjaga kekhusyuannya, menjaga tata krama atau sopan santunnya. Nah, ini ya ada di dalam aqimis shalah. Sehingga redaksi yang digunakan bukan if'alis shalah, tetapi aqimis shalah, bukan kerjakan sholat, tapi tegakkan sholat. Ya, ada 3 hal tadi di dalam aqimis shalah itu. Pertama, menjaga waktunya. Nabi bilang as-sholatu ala waktiha, sholat harus dilaksanakan di awal waktunya. Ya, memang ada dalam pelajaran fikih ya, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu ideal, ada waktu yang sifatnya boleh-boleh aja. Dan kalau kita bicara waktu sholat itu kan dulunya menggunakan tanda-tanda alam ya, sebelum ilmu pengetahuan berkembang, kemudian diganti atau dikonversi ke dalam satuan waktu setelah ilmu pengetahuan berkembang. Waktu subuh fajar sodik, zuhur bayang-bayang benda, asar bayang-bayang benda, maghrib matahari tenggelam, isya mega merah di ufuk barat hilang itu. Tapi semuanya sudah dikonversi dalam satuan waktu. Jadi ndak usah wis mlebu waktu subuh ta, lu sampean menek wit kelopo dike, lihat arah timur, sudah fajar sotik atau belum? Tidak perlu, karena sudah dikonversi dalam HP kita, tinggal melihat saja ya.
Nah, waktu Isya misalnya ya kalau sekarang sekitar jam 7 atau 19.07 sudah masuk waktu Isya. Dilaksanakan sholat Isya itu namanya waktu ikhtiar. Waktu jawasnya ya sampai subuh. Boleh, tapi waktu ikhtiarnya, waktu idealnya ya di awal sholat. Jenengan pulang dari kerja durung sholat Isya waktu ini cik doai ngeleset dikit ya bablas sampai subuh. Apalagi asar gak kroso dandan-dandan niki dandan-dandan niku moro-moro jam 5. Baik, kita lanjutkan. Bi anta tiya biha, dengan cara kau laksanakan sholat kama amarallahu fi awqatiha, sebagaimana Allah perintah sesuai waktunya, wa bisyurutiha sesuai syarat-syaratnya, wa arkaniha sesuai rukun-rukunnya, wa sunaniha dan sesuai sunah-sunahnya, wa tu'tiz zakata ya fi malika, tunaikan zakat di dalam hartamu, mata balaghon nisab, kalau sudah sampai nisabnya. Tsumma bayyana, kemudian Nabi menjelaskan, anna kulla muslimin ala muslimin muharramun, bahwa muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara, tidak boleh bermusuhan. Annahuma akhawani nasirani, bahwa muslim dengan muslim yang lainnya dua bersaudara yang saling mendukung, saling membantu. Wa anna kulla akhin minhum nasirun li akhihi, bahwa setiap orang itu harus menolong, harus membantu saudaranya yang sesama muslim tadi. Tsumma bayyana An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala la yaqbalu min ahadin taubata sahsin asyraka ba'da islamihi, kepada orang yang bertanya tadi, yakni Muawiyah bin Haidar radhiyallahu an, Nabi menjelaskan lebih lanjut bahwa siapa saja yang sudah Islam kemudian murtad dan mati sebelum bertaubat, maka ia tidak punya peluang untuk dapat ampunan Allah. Sebagai ketegasan bahwa kunci keselamatan ukhrawi adalah aqidah tauhid. Sebaik apapun seseorang itu, kalau kemudian ia mati dalam keadaan memikul dosa syirik, tidak bisa memperoleh keselamatan ukhrawi. Ya tentu dia di dunia memperoleh kebaikan-kebaikan sesuai dengan amal perbuatannya. Karena ia suka berderma, maka dijaga orang, dipuji masyarakat, kebaikan-kebaikan itu tetap dapat. Tapi kalau sampai mati ia tidak dalam, atau ia masih belum bertaubat dari syiriknya, ya tidak bisa. Sebagaimana ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa yang disebabkan oleh syirik dan ampuni dosa yang disebabkan oleh yang lainnya. Kalau bicara pernah musyrik, ya sebagian besar sahabat Nabi itu dulunya adalah orang-orang musyrik. Kalau bicara pernah musyrik, ya, sebagian besar sahabat Nabi itu dulunya adalah orang-orang musyrik, ya. Kemudian dapat pencerahan tauhid, ya. Jadilah mereka ahli tauhid. Orang yang disebut seburuk-buruk orang itu, kemudian Nabi memberikan pencerahan pada mereka, berubah menjadi sebaik-baik orang. Kok tahu? Karena dipuji oleh Allah. Radhiyallahu anhum
wa radu'an. Allah ridha pada mereka, mereka ridha padanya. Dipuji oleh Nabi, khairun nasi qarni tsumma alladzi yalunahum tsumma alladzi yalunahum, sebaik-baik orang yang segenerasi dengan diriku. Sahabat-sahabat Nabi itu, baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Nah, kalau sahabat-sahabat Nabi dulunya itu adalah ahli tauhid, ahli taat. Terus untuk apa Nabi dikirim ke sana? Untuk apa Nabi disuruh dakwah di situ itu? Nah, baru kemudian thumma ba'da an ajaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Muawiyah anil Islam wa amara hadha ad-din. Kemudian Nabi menjawab pertanyaan Muawiyah tentang Islam, dan Nabi menjawab juga pertanyaannya tentang agama. Nah, kemudian Muawiyah ini, Muawiyah bin Haidah al-Qushairi, bertanya kepada Nabi tentang apa sih hak istri atas suaminya. Madza yajibu alayya minal haqqil wajibi nahwa zaujati. Seakan-akan ia bilang, ya Rasulullah, apa kewajiban saya kepada istri saya yang kewajiban itu tidak bisa ditawar-tawar. Qala nabiyyu, Nabi bersabda, tut'imuha idza akalta, kau kasih dia makan kalau kamu makan. Ai bi ayyun fiqa 'alaiha fayut'imaha min ta'amihi idza ta'ima, kamu berikan nafkah kepadanya yang nafkah itu menjadikannya ia tidak kurang makanan. Wa yaksuha idza tasa, dan kau berikan pakaian ia, dalam arti kau berikan nafkah ia sehingga tidak kekurangan pakaian. Yang dalam hal ini tidak ada kadar yang tertentu, ya dikembalikan kepada situasi dan kondisi, baik keuangan seseorang ataupun budaya peradaban yang berkembang, ya. Walaisa fi dzalika haddun ma'lumun, dalam hal nafkah ini tidak ada batas yang tertentu. Wa innama huwa 'alal ma'rufi wa 'ala qadri wus'iz zauji, tetapi berdasarkan kebiasaan setempat, ya, baiknya bagaimana menurut keadaan setempat, dan juga berdasarkan kadar kemampuan suaminya, ya, ya. Nah, kalau suaminya mampunya membelikan sepeda motor, kok mintanya dibelikan sepur, ya kan, ya enggak mampu suami. Wa ayyu ashiruha bil ma'ruf, di antara kewajiban suami kepada istrinya atau hak istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah memperlakukannya dengan cara yang baik, yang patut, yang itu dirinci oleh Nabi, fala yadribal wajha idza arada ta'dibaha. Kalau ia ingin membina istrinya itu ada aturan-aturannya, ya, tidak boleh kemudian memukul bagian wajahnya. Fa innal wajha min asyrafil a'dha, karena wajah itu adalah bagian paling mulia dari fisik seseorang. Jangankan dipukul, ono kokol siji, kita pergi ke dokter kok kan gitu.
saking terhormatnya wajah itu. Saya ini seperti ada cukul andeng-andeng ini di pipi ini. Ya semua orang yang berumur seperti itu. Saya tanyakan sama dokter yang bagian ini di wage itu, oh gampang Pak, itu bisa hilang ini. Cuma kalau model andeng-andeng begini, satu titik itu 500.000. Kok kutek dewe ae lek ngono. Mas andeng-andeng cuwilik 500.000. Katanya teman, jarno pang atase wis payu ae. Ya kecuali jenengan kate rabi mana ya ndak apa-apa itu. Dek ketok ganteng ngono. Ya rabi mana ya biyen umur-umur 40 terus sekali remek ya rabi mana. Wala tuqabbih, janganlah memburukkan istri bi ayyakula li zaujati qaulan qabihan au yastumaha. Maksudnya jangan bicara atau jangan mengolok-olok istri ya dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang amat menyakitkan. Kalau dulu ya zaman dulu di sana bi ayyakula qabbahakillahu, moga-moga Allah memburukkan dirimu, wa nahwa dzalika, atau yang semacam itu ya. Bahasa ya sederhananya jangan pernah misui istri ya. Cuma kalau di sini misu bahasa Arab, tapi kan kalau Pak kan saya tidak pernah kok bilang sama istri saya qabbahakillahu, itu bahasa Arab Cak, itu kalau maksudnya ya apapun yang sifatnya kasar ya. Ya sampai itu awakmu koyo jemblem apa koyo onde-onde. Kenapa? Fakullu hadza laisa min husnil muasyarah. Semuanya tadi bukan termasuk dari perilaku yang baik kepada istri. Itu yang ada dalam hadis tadi. Wala yahjurha illa fil bait. Ya, tadi ada hadis begitu. Ai fil madja bi ayyudji'aha wa yuballiha darahu aw yatahawwala anha ila madja'in akhar. Kalau kemudian ingin memberi pelajaran kepada istri, jangan ditinggal minggat, cukup pindah kamar itu. Wis mau aku mau turu kene, apa akeh lamuke. Ya mesti. Artinya jangan membuka peluang ya rusaknya hubungan suami istri. Dalam arti tidak ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Ya kalau memang kemudian darurat ya ada pintu daruratnya, ada yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu babut tolak, bab tentang perceraian. Itu pintu darurat gitu. Dipakai ya kalau darurat, kalau tidak darurat ya tidak dipakai, tapi ada pintunya. Seperti dengan naik pesawat kan ada pintu daruratnya, tidak pernah dipakai kecuali darurat, misalnya pendaratan darurat karena ada hal-hal yang sifatnya darurat tadi. Baik, kembali kepada hadis tadi.
Hadis berikutnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil haji bitulihi, tentang hadis ibadat haji yang sedemikian panjangnya. Qala fi dzikrin nisa'i, ada penggalan yang dikutip di sini bahwa Nabi juga menyinggung tentang wanita. Nabi mengatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, akhrajahu Muslim. Dalam ceramah panjang, khutbah panjang yang disampaikan Nabi saat Nabi menjalankan ibadat haji, ya, di antara ceramah panjang Nabi itu ada kata-kata yang menyinggung atau yang berbicara tentang hak-hak perempuan atas suaminya atau kewajiban suami atas istrinya. Walahunna alaikum, dan mereka punya hak atas kalian, dalam kurung hai para suami, rizquhunna, dalam arti memberikan makanan yang cukup pada mereka atau makanan bergizi, ya. Wa kiswatuhunna, juga kalian punya kewajiban memberikan pakaian pada mereka bil ma'rufi, secara patut. Menuntut supaya istrinya tampil cantik tapi gak gelem tuh kono wedak, ya percuma saja, ya. Menuntut istrinya berpenampilan yang syar'i, malah di kono training, ya gak cocok, ya dibawa ke sana ke butik, ya, suruh milih sendiri, ya. Gak iso kontan ya dicicil. Sekarang lah budayanya budaya nyicil. Jadi senada atau selaras dengan hadis sebelumnya yang bicara tentang hak-hak istri dalam kurung kewajiban suami. Wa an Abdullah, hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i innama ayyudayyi amayafutu, rawahun Nasa'i wa huwa inda Muslim bilafdin an ayyakh bisa amman yamliku qutahu. Kafa bil mar'i, cukuplah seseorang itu dikatakan manusia yang tidak baik atau manusia yang tidak bertanggung jawab kafa bil mar'i ithman. Nah, cukuplah orang itu dikatakan berdosa ayyudayyi aman yaqutu, kalau ia mengabaikan kewajiban memberi makan pada orang-orang yang dia memang berkewajiban. Dalam hal ini adalah anak istrinya atau orang-orang yang dalam tanggungannya, ibu, saudara, saudari yang karena satu hal ikut dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat Muslim ada redaksi yang berbeda, yaitu
ayyah bisa amman yamliku qutahu. Ia menahan memberi makan terhadap orang yang ia miliki, dalam arti orang di mana ia menjadi penanggungnya. Baik, saya kira untuk sementara cukup dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, yakni menginjak hadis yang 938 menurut nomor yang ada di sini, yang belum tentu sama dengan yang ada dalam buku jenengan. Aku qauli hadza nasrun minallahi wa fathun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.